Kakak cantik, jangan mau merusak diri. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok yang lain, biar jelas. Karena cowok itu hanya manfaatin kak. Yang menariknya di sini, ketika masuk ke kamar saya membuka pintu, pelaku yang buka pintu. Apabila kamu berteriak, maka akan didengar oleh Lagi dan lagi Agus. Nah, video viral kali ini kita akan membahas yang namanya Agus. Cuman bukan Agus yang tidak bisa melihat, tetapi Agus yang tidak memiliki kedua belah tangan. Jadi si Agus ini disabilitas, umur 21 tahun, asal Lombok, Nusa Tenggara Barat. Jadi si Agus ini baru-baru saja dilaporkan atas tindakan asusila yang telah ia lakukan kepada seorang perempuan mahasiswi di salah satu kamar hotel. Nah, jadi perempuan ini melaporkan si Agus atas apa yang telah ia alami, di mana si Agus ini melakukan tindakan pemerkosaan pada dirinya di salah satu hotel ya. Jadi si Agus ini entah bagaimana cara dia melakukannya, tapi dugaan atas yang telah dia lakukan ini sangat kuat dan buntutnya ini adalah si Agus bakalan dijadikan tersangka. Nah, cuman yang jadi pertanyaan netizen, bagaimana si Agus ini melakukan tindakan asusila pemerkosaan ini pada perempuan ini sedangkan si Agus ini tidak memiliki kedua belah tangan. Melihat kasus ini janggal dan rasanya tidak percaya, netizen banyak sekali mengomentari Instagram Polda Nusa Tenggara Barat agar mengusut kasus ini secara tuntas. Nah, jadi si Agus ini banyak sekali mendapat dukungan karena netizen banyak yang tidak percaya. Banyak dari mereka yang merasa si Agus ini telah difitnah ya, melakukan tindakan asusila karena dipikir secara logika si Agus ini tidak punya tangan. Bagaimana ia melakukan hal ini? Terlebih lagi si Agus ini harus membuka baju, celana, kemudian dan hal-hal segala macam. Si Agus ini pernah mengatakan bahwa dia masih dibantu oleh orang tuanya. Akan tetapi beberapa baru ini ya beredar kabar bahwa si Agus ini telah melakukan pencabulan tidak hanya satu orang wanita ini saja, tapi telah banyak korban lainnya. Tercatat sudah kurang lebih 15 korban yang telah dicabuli oleh si Agus ini. Nah, jadi netizen ini makin bingung dan bertanya-tanya apakah benar si Agus ini melakukan hal serupa. Karena di awalnya kalau dipikir-pikir si Agus ini kan tidak memiliki tangan dan tidak mungkin melakukan hal itu. Bisa saja dia difitnah. Akan tetapi ya korban ini semakin bertambah dan jumlahnya tidak sedikit, yaitu 15 orang. Dan rata-rata korban ini masih di bawah umur dan bahkan dikatakan ada yang sampai hamil. Berdasarkan informasi yang kita dapat bahwa si Agus ini melakukan tindakan pencabulan ini dengan cara mendekati korban ya. Kemudian si Agus ini menawarkan dan meminta si korban ini agar mandi suci begitu ya. Dimana mandi suci ini gunanya untuk menghapus dosa masa lalu. Kemudian si Agus ini mengajaklah si perempuan ini ke salah satu penginapan ya. Dan kemudian melancarkan aksinya. Kakak cantik, jangan mau merusak diri. Saya percaya kakak bisa kan? Punya ilmu kan? Kakak tidak senang orang lemah, lap air mata itu. Luntur pupurannya, nanti kayak apa mau ke kampus. Bingung kenapa saya ngomong gini. Kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus itu iya gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok yang lain, biar jelas. Karena cowok itu hanya manfaatin kak. Dikabarkan ketika si Agus ini membawa si perempuan ke homestay, kemudian pada saat membuka pintu, si Agus ini menggunakan dengan mulutnya. Kemudian pada saat masuk ke dalam kamar, si Agus ini melucuti pakaian si perempuan itu menggunakan kaki. Berdasarkan informasi bahwa si korban ini sempat melawan dan sempat menolak ajakan si Agus ini, tapi si Agus ini mengancam bahwa jangan teriak. Kalau sampai teriak, nanti kedengaran orang di luar, kita bakalan dinikahkan. apabila kamu berteriak, maka akan didengar oleh luar kamar. Kalau didengar oleh orang yang di luar kamar, maka kita akan dinikahkan. Karena intimidasi seperti itu, korban merasa takut. Mendengar hal itu, si korban menjadi takut. Kemudian si Agus ini melakukanlah aksinya dengan cara membuka celana si korban menggunakan kaki. Kemudian melakukanlah aksinya yaitu pemerkosaan dengan cara memaksa si perempuan tersebut dan mengancam. Dan terjadilah hubungan hingga yang dilaporkan juga bahwa si perempuan ini sampai ada yang hamil. Ya, dia buka sendiri anaknya dia juga. Ya, terus dia di atas saya. Langsung setelah itu dia meludahi tangannya dulu. Nah, terus mengoleskan di bawahnya dia itu. Dioleskan pakai ludahnya dia. Terus dia yang bantu masukin di atasnya, dia giniin saya gitu. Oh, terlibat cium. Enggak, langsung. Nah, setelah masukin itu baru di bawah saya.
dia giniin saya, nyium saya gitu, terus dia gini gitu. Setelah itu Beberapa pihak juga sempat tidak percaya dan menanyakan hal ini kepada si pemilik homestay bernama Sinta. Dan si Sinta ini mengatakan bahwa si Agus ini memang seringkali datang ke homestaynya dia dengan membawa perempuan yang berbeda-beda. Bahkan sehari ada perempuan yang ia bawa itu 2 orang. Jadi si Agus ini membawa perempuan ya, jadi di siang hari dan sore hari si Agus ini membawa dengan perempuan yang berbeda-beda. Nah, si Sinta ini juga mengatakan bahwa setelah selesai keluar dari hotel, ada beberapa perempuan yang sering menangis, bahkan ada yang lari ketakutan. Kemudian di sisi lain, si Agus ini juga sempat diwawancara, dan di situ si Agus ini klarifikasi dan menyatakan bahwa bagaimana dia melakukan tindakan tersebut. Sementara pada aktivitas kesehariannya, mulai dari buka celana, baju, kemudian bahkan makan pun masih disuapi oleh orang tuanya, termasuk cebok dan hal lain-lain. Namun kalau kita lihat secara seksama, si Agus ini dalam kesehariannya melakukan hal dengan sendirinya. Mulai dari menulis, kemudian bermain alat kesenian, bahkan makan snack itu dilakukan dengan sendiri. Namun bagaimana dengan pernyataan Agus bahwa dia mengatakan sehari-harinya ini masih dibantu oleh orang tuanya. Nampaknya kasus ini akan berbuntut panjang karena laporan semakin bertambah dan si Agus ini katanya sudah mulai dijadikan tersangka. Setelah mengetahui jumlah korban yang semakin banyak dan ternyata tercatat kurang lebih ada 15 orang ya, netizen yang awalnya tadi mendukung Agus sekarang malah berbalik menyerang dan menghujat Agus. Jadi si Agus ini sekarang udah mulai terangkat lagi kasusnya, udah viral banget. Meskipun kejadiannya udah sekitar 1 bulan lebih yang lalu, namun kasus ini baru dilaporkan baru-baru ini saja. Dan menurut kabar yang beredar, si Agus ini melancarkan aksinya bukan baru-baru ini saja, tetapi udah dari tahun 2022 si Agus ini melancarkan aksinya. Jadi bukan baru-baru ini ya, tapi udah lama, udah cukup lumayan lama ya, 2 tahun yang lalu, dan berlanjut sampai sekarang, berbuntut hingga si perempuan ini melaporkan. Kejadian ini barulah mencuat dan banyak korban juga bermunculan, dan tidak hanya satu tapi udah 15 orang yang telah dicabuli oleh Agus. Cuman kalau memang kita pikir secara logika, memang si Agus ini tidak masuk akal. Akan tetapi sudah beberapa bukti yang beredar bahwa si Agus ini memang pernah melakukan perbuatan pemerkosaan kepada wanita-wanita yang melaporkan ini ya. Dan ada beberapa bukti juga nanti akan kita tampilkan bagaimana si Agus ini mendekati perempuan wanita di bawah umur pada saat sebelum melancarkan aksinya. Cuman ini bukti-bukti ini baru sebagian tersebar dan beritanya akan dicari bukti-bukti terbaru terkait perbuatan si Agus ini. kakak cantik, jangan mau merusak diri. Saya percaya kakak bisa kan? Lap air mata itu, luntur pupurannya. Kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain. Benar kan? Modus itu, itu gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa. Sama sedih mandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok yang lain. Nah, menurut kalian bagaimana terkait perbuatan Agus ini? Apakah masuk akal atau tidak? Apakah memang benar si Agus ini melakukan aksinya dengan cara memaksa si perempuan tersebut, kemudian mengiming-imingi dengan cara mandi suci yang konon katanya untuk penghapusan dosa masa lalu, dan kemudian si Agus juga mengatakan di dalam kamar hotel kalaupun si perempuan ini teriak ya, kita akan dinikahkan. Jadi sontak si perempuan ini takut dan tidak teriak, dan ujung-ujungnya nanti melakukanlah dengan cara terpaksa. Nah, menurut kalian apakah ini janggal atau masuk akal? Dimana sesuatu sebetulnya tidak ada yang tidak mungkin ya. Terlebih si Agus ini kalau kita lihat juga masih ada kemungkinan masuk akal. Meskipun tindakan asusila ini dibantah oleh si Agus, tapi nyatanya nanti kebenaran pasti akan terungkap cepat atau lambat. Namun kasus ini akan terus diusut sampai kebenaran benar-benar terungkap. Jadi kalau misalkan si Agus ini tidak bersalah, ya pasti dia tidak akan ditahan, ya kan? Akan tetapi apabila si Agus ini dinyatakan bersalah dan didukung dengan bukti-bukti yang kuat, si Agus ini akan menerima akibatnya, yaitu akan dijadikan tersangka kemudian akan masuk penjara atas perbuatan yang telah dia lakukan. Nah, jadi kita masih menunggu kasus ini terus bergulir ya hingga sampai titik terangnya. Dan untuk netizen silahkan komentar apakah menurut kalian si Agus ini melakukan hal ini atau tidak ya. Kalau menurut kalian masuk akal silahkan komen, ataupun kalau misalkan kalian merasa ini tidak masuk akal silahkan juga di komen. Baik, mungkin sekian berita viral kali ini dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.